Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan video tutorial seperti yang kemarin sudah saya buat tentang kita membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint, kemudian bersamaan dengan aplikasi Bandicam. Jadi kita memakai PowerPoint untuk menyampaikan materinya, mempresentasikan materinya ke anak-anak, kemudian yang Bandicamnya digunakan untuk merekam agar proses kita menyampaikan materi itu bisa dibuat dalam bentuk video. Jadi nanti kalau video sudah jadi, baru file videonya kita kirim ke anak-anak, kita sharing ke anak-anak agar anak-anak bisa menerima, bisa membaca materi yang kita sampaikan, bisa melihat, bisa menyaksikan, juga bisa melihat kita sebagai guru di layar monitor atau di layar HP anak. Jadi komunikasi secara online bisa terjadi walaupun kita membuat aplikasi itu, menyampaikan materinya itu secara offline, karena sekarang fasilitas untuk bisa komunikasi secara online itu tidak semua anak-anak mempunyai fasilitasnya. Kadang-kadang siswa punya HP tapi tidak punya kuota untuk akses internet. Bahkan banyak di antara siswa kita yang belum menikmati, yang belum punya fasilitas handphone yang bisa digunakan untuk mengikuti, melaksanakan proses pembelajaran secara online. Itu sekilas yang saya sampaikan mengenai video yang kemarin sudah saya buat. Untuk sekarang masih sama, saya buat video tutorial untuk membuat sebuah video pembelajaran menggunakan, masih sama menggunakan PowerPoint, cuman aplikasi pendampingnya sekarang saya pakai Camtasia. Kalau kemarin saya pakai Bandicam, sekarang pakai Camtasia. Hanya sebagai pilihan bagi Bapak Ibu guru sekalian, mana yang lebih mudah, mana yang dirasa lebih familiar untuk bisa digunakan. Kalau yang tampilan Bandicam kemarin sudah di video yang pertama saya sampaikan, bentuknya seperti ini. Ini yang saya gunakan sekarang untuk merekam, membuat video tutorial ini. Jadi ini bentuk tampilan dari Bandicam. Kemudian yang mau saya jelaskan sekarang adalah bagaimana cara kita menggunakan aplikasi video Camtasia. Jadi ini bentuknya. Jadi layar untuk recordingnya seperti ini tampilannya. Ada pilihan full screen, ada pilihan customnya, layar seperti apa yang mau kita pilih, ini pilihannya. Kemudian di sini ada gambar kamera, ini enggak aktif karena kameranya lagi aktif, saya pakai untuk merekam video ini. Ini kalau kita klik maka muncul, tetapi tidak bisa tampil pemirsa karena layarnya lagi aktif, kameranya lagi aktif untuk merekam dan membuat video ini. Kemudian ini setting suaranya. Jadi ini yang kita gunakan untuk merekam, untuk membuat video pembelajaran. Jadi menunya sebetulnya hampir sama, fasilitasnya hampir sama, cuman kelebihannya, kalau bukan kelebihan, pilihannya di
Camtasia itu ada nanti proses editingnya di akhir-akhir kita selesai merekam. Nah, begini saja saya coba dulu, kita coba dulu bagaimana nanti bentuknya. Saya awali, ini saya sembunyikan dulu ya, saya sembunyikan dulu apa ya. Untuk proses perekaman di Camtasia itu kita untuk mengawali merekamnya kita harus menekan tombol F9. Jadi kita mau mulai merekam, kita tekan tombol F9. Ini defaultnya seperti itu, passwordnya bisa dirubah. Untuk berhenti kita harus menekan tombol F10. Jadi sekarang karena saya mau mulai merekam, saya harus tekan tombol F9 atau bisa tekan tombol lingkaran merah ini yang ada tulisan record ini. Bisa tekan ini atau tekan F9. Kita coba pakai yang tekan ini. Nah, sekarang berarti posisi video sedang merekam proses apa yang ada di layar. Kalau sudah videonya aktif, aplikasinya aktif untuk merekam, baru kita membuka apa-apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak. Sekarang saya coba untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak, yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Saya pakai presentasi PowerPoint yang bab 2. Jadi ini contoh presentasi di PowerPoint yang sudah saya buat, yang mau kita sampaikan ke anak-anak. Jadi bentuknya seperti ini. Bebas pemirsa, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru mau pakai PowerPoint bisa, mau pakai Microsoft Word bisa, mau pakai Microsoft Excel bisa, tergantung di mana kita bisa nyaman untuk menyampaikan materi itu ke anak-anak. Kebetulan untuk saya, karena materi saya tulis di PowerPoint, maka PowerPoint yang akan saya pakai. Ini contoh, ini posisi aktif kameranya, Camtasianya posisi aktif. Kita mulai membuat video pembelajaran. Jadi kalau sudah posisi ini, baru kita tinggal menyampaikan aja apa yang mau kita sampaikan. Misalkan saya mau menyampaikan bab 2, misalkan bab 2 dasar-dasar sistem jaringan, internet dan intranet dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau proses perekaman sudah selesai sampai akhir materi yang kita sampaikan, baru kita tutup dengan menekan tombol F10. Saya tutup sekarang dengan tombol F10 ya Bapak Ibu. Sudah saya tekan, ini ada indikator selesai, baru nanti videonya akan tersimpan, baru klik save. Nah, sekarang baru masuk ke layar utama dari aplikasi Camtasia. Jadi ini bentuk layar utama dari aplikasi Camtasia. Jadi apa yang sudah kita lakukan barusan Bapak Ibu Guru, terekam di sini. Jadi masuk di sini, masuk di track ini, nanti kita bisa melakukan, bisa mengotak-atik apa tampilannya kurang bagaimana, apa mau kita mau membutuhkan tulisan running text dan sebagainya. Jadi kita coba putar ya Bapak Ibu Guru, tampilan mulai sekarang. Ini hasil rekaman yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini.
Jadi seperti itu hasilnya. Kalau sudah kita saksikan di layar utama Camtasia, kita cek pemirsa. Kalau ada kalimat yang kurang pas ketika kita menyampaikan atau ada gangguan apa, bisa kita potong. Nah, nanti untuk lain-lain berkaitan dengan Camtasia mungkin nanti akan saya buatkan videonya, karena intinya untuk video ini adalah bagaimana kita membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia Recording dan PowerPoint. Jadi seperti itu. Nah, untuk Camtasia sendiri nanti bisa digunakan macam-macam. Misalkan video yang kita buat mau kasih lagu background, atau kita mau potong videonya, itu banyak nanti bisa kita otak-atik di sini. Jadi intinya seperti itu. Kalau sudah kita dengerin hasil, saksikan hasil rekaman, kalau sudah dirasa tidak ada masalah, baru kita render dengan cara klik sharing. Kita klik ini, kemudian pilih local file. Nah, ini kita tinggal pilih video apa yang kita harapkan dari hasil videonya itu. Akan di sini juga pilihannya MP4, kita coba pilih MP4 ya. Terletak biasanya antara ini atau yang sama saja. Kita klik ini, kemudian ini sudah muncul pilihannya, kita klik next. Kemudian kita beri judul sekarang, nama video tadi misalkan video ya, misalkan judulnya seperti itu. Kalau sudah, baru nanti hasil rekamannya akan masuk di C user dokumen, masuk ke Camtasia ini. Nanti kita lihat hasilnya di sini, baru klik finish. Jadi ini prosesnya pemirsa. Jadi nunggu proses rendering project ini agak lama, tergantung panjang pendeknya video yang kita buat. Semakin panjang video yang kita buat, maka proses rendernya juga semakin lama. Jadi ini masuk ke video rendering video, masuk ke 30%. Sambil nunggu ini selesai pemirsa. Jadi begitu kondisi kita sekarang sebagai pengajar, sebagai guru. Kita harus kreatif agar apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai mengajar, menyampaikan materi ke anak-anak, bisa tersampaikan, bisa terlaksana dengan menggunakan fasilitas teknologi yang ada di sekitar kita. Karena untuk sekarang proses aplikasi pembelajaran sudah banyak sekali, banyak menjadi pilihan, tergantung kita mana yang lebih yang dirasa lebih mudah untuk digunakan, lebih familiar, itu yang kita pakai. Jadi tidak, istilahnya tidak ada aplikasi ini yang lebih bagus atau ini yang lebih bagus, tergantung kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan program atau aplikasi tersebut. Intinya siswa dapat menerima pelajaran, siswa dapat belajar, dapat menerima materi apa yang seharusnya mereka pilih. Ini masuk ke 90%. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita akan dibawa ke layar utama dari aplikasi Camtasia ini. Jadi itu Bapak Ibu guru, video yang sudah kita buat sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita tinggal klik finish. Nah, baru kita tutup aplikasi Camtasia tersebut. Hasilnya sudah bisa kita lihat di folder yang secara otomatis nanti akan tersimpan di komputer kita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Kalau kita bisa menikmati video yang lain, silahkan subscribe video ini. Pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa lagi bertatap muka, bisa lagi
dekat sama anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.